ke pemerintah, di belakang nggak dibayar, mungkin sekarang dibayar, saatnya dibayar sekarang. Kayak gitu loh. Kira-kira gitu. Punya pengalaman sebulan tapi ditanya, bisa nggak pegang anggaran negara? Inilah jawaban santai tapi pedas dari Menteri Keuangan baru kita, Purbaya Yudi Sadewa. Dia bahkan sempat bercanda, tanya soal gaji ke Wamenku. Yuk kita bedah, apa saja poin menarik dari kemunculan perdananya ini. Tukar pikiran pendapat dengan Bu Sri Mulyani. Kalau saya ketemu Bu Sri Mulyani kan setiap KSSK 3 bulan sekali, kadang-kadang juga berapa bulan sekali ketemu ya, di situ ngomongnya. Kalau untuk hari ini belum, karena saya juga baru tahu tadi jam 1 lebih. Untuk masih punya jam sekali. Oke, dah lagi. Saya Pak, kan kalau Bapak memang sudah malang melintang Pak di pasar keuangan, tapi kalau untuk sisi fiskal sendiri kan memang ini baru Pak. Kalau untuk Bapak sendiri seberapa akan belajarnya berapa lama sih Pak untuk ini, karena kan kesehatan fiskal kita juga akan nantang Pak di tahun ini. Kamu dari mana? Dari IDN Times Pak. Gimana? IDN Times. Anda nggak pernah tahu saya di mana ya? Oke teman-teman, banyak yang sangsi soal pengalamannya di bidang fiskal. Tapi ternyata Purbaya bukan pemain kemarin sore. Dia buka-bukaan kalau sudah menjadi orang di balik layar sejak zaman SBY tahun 2008. Bahkan saat krisis COVID-19 2020 lalu. Dia lah ya salah satu sosok yang membantu Presiden Jokowi merumuskan kebijakan fiskal supaya ekonomi kita nggak ambruk. Jadi kalau ada yang bilang dia nggak pengalaman, itu salah besar. Oke, mari kita lanjut videonya. Mana ya? Iya Pak. Sebelum di sini saya di KSP juga pernah tahan berapa tahun. Dan waktu krisis COVID 2020-2021, saya di samping Presiden Jokowi membantu menghormatkan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu. Bukan dari anggaran aja, tapi cara mengelola uang pada waktu itu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu Pak SBY, saya think-tanknya SBY. Oke, sebelum kita lanjut, saya jelaskan sedikit tentang yang dipaparkan Pak Purbaya tadi. Jadi, pada tahun 2008 saat Pak Purbaya Sadewa membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia dan dunia sedang menghadapi krisis keuangan global yang dipicu oleh runtuhnya pasar properti di Amerika Serikat. Nah, berikut adalah poin-poin penting mengenai perang dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Yang pertama yaitu krisis ekonomi global 2008. Gejolak ekonomi dunia menyebabkan pasar saham anjlok dan likuiditas perbankan mengetat secara global. Kemudian yang kedua yaitu peran strategis Purbaya. Purbaya Yudi Sadewa terlibat sebagai bagian dari tim yang memberikan masukan kebijakan fiskal dan ekonomi untuk melindungi pasar keuangan Indonesia dari dampak sistem krisis tersebut. Kemudian yang ketiga, menjaga stabilitas pasar. Beliau membantu pemerintah dalam memformulasikan langkah-langkah agar perlambatan ekonomi global tidak memicu kepanikan di pasar domestik Indonesia. Kemudian yang keempat, yaitu pemulihan cepat. Melalui kebijakan yang tepat, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang mampu bertahan dan memulihkan kondisi ekonomi dengan relatif cepat. Setelah tekanan di tahun 2008 sampai 2009. Nah, Purbaya menyebutkan bahwa pengalamannya membantu Presiden SBY di masa krisis tersebut menjadi bukti bahwa ia sudah terbiasa menangani situasi ekonomi yang sulit jauh sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan sekarang. Oke, teman-teman, mari kita lanjut videonya. 2015 saya ke KSP bantu Pak Jokowi, waktu yang melambat kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar 2020-2021 mau buntu lagi masalahnya ke sana. Saya selalu memberi masukan fiskal ke pemerintah, di belakang nggak dibayar, mungkin sekarang dibayar, saatnya dibayar sekarang. Kayak gitu loh. Kira-kira gitu.
Saya udah kenal lama dengan fiskal, dengan ini ahli fiskal kita Pak Waksil, jadi saya nggak akan terlalu gampang, saya nggak perlu waktu untuk belajar lagi. Kita akan membuat fiskal mempunyai daya dorong yang optimal buat perekonomian. Saya buat fiskalnya sehat, tapi kalau nggak dibelanjain juga ekonominya nggak jalan, runtuh juga nanti ekonominya. Jadi fiskalnya sehat, tapi kita pastikan nggak mengganggu sistem keuangan dan belanjanya bisa optimal. Ini kan sekarang agak lambat ya. Kalau saya lihat 2 triwulan terakhir, pertumbuhan belanja pemerintahnya, bukan triwulan 1, triwulan kedua itu negatif kan. Itu nggak tahu salahnya di mana, efisiensi atau bukan, tapi yang jelas itu memberi dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya lambat dari situ. Saya ahli fiskal, jadi saya ngerti betul fiskal yang perlu seperti apa. Kan mau belajar? Pak Purbaya hari ini mau ngapain Pak, dan sertijab sudah tahu kapan akan dilakukan dan Saya nggak tahu tuh setujumnya kapan. Karena ada konsultasi internal. Saya tanya tadi Pak Seknek, Seknek itu udah punya saya, udah punya lu katanya. Tapi enggak, kita akan follow dulu dengan Ibu Sri Mulyani. Saya akan pelajari pesan-pesan dari beliau untuk memperbaiki di sini kelemahannya apa. Pasti ada kelemahan yang pengetahuan itu amat berguna untuk saya dengan teman-teman sini, lebih mengoptimalkan dorongan fiskal ke perekonomian. Pak Purbaya. Jadi saya sudah resign ketika saya dilantik jadi Menkyu. Tadi sebelum hari itu. Kosong tapi nanti ada PJS, itu ada sini. Nah, beliau calon pejabat sementara ya. Karena saya di sini kalau saya langsung saya suruh aja dia sana. Tapi di sana masih ada anggota DKM lain yang bisa mengcover pekerjaan. Nah, itu dia tadi sekilas tentang perjalanan dan visi Purbaya Yudi Sadewa. Sosok yang sudah penyempasan garam di balik layar kebijakan fiskal kita sejak era SBY hingga Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Apakah gaya belak-belakan beliau bakal bikin ekonomi kita makin lincah? Atau justru kalian punya pandangan lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan update info ekonomi menarik lainnya. Saya Syul, channel Purbaya Prime. Sampai jumpa di video berikutnya.